berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kita bisa bersama-sama lagi dalam Rest in God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia karena kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia layak menerima segala pujian dan penyembahan kita. Dan kita juga boleh membawa semua beban berat, semua pergumulan kita kepadanya. Karena Dia sendiri telah mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Dia, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu lah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tetap bisa bertahan, kami tetap kuat, kami tetap bisa melalui semua situasi dengan baik. Bahkan ketika kami masih dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus memberi kami kekuatan, penyertaan, dan jalan keluar yang terbaik. Saat ini kami membawa semua beban pergumulan, kami membawa hidup kami kepadamu, dan kami juga membawa korban syukur kepadamu. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pusat penyembahan kami Tuhan, sebab Engkau gunung batu kami. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagai tanah liat dalam tangan, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata. Katakan sekali lagi, bagai tanah bagai tanah yang dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata-Mu. Kaulah penjuna kami Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup
Sebab kau kota benteng kami Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa, Kaulah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Yes. Anak domba bertata, ku datang bersujud menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh, sampai selamanya. Yesus, anak domba bertata, kami bersujud, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertata, Kau Yesus Tuhan, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang bersujud Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan banyak janji di Alkitab bahwa Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Tuhan akan mewariskan harta kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan sikap salah ketika orang terikat dengan janji berkat Tuhan. Misalnya sikap bermalas-malasan atau kurang bertanggung jawab, atau bahkan menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Mencari Tuhan, mengasihi Tuhan itu hal yang paling utama supaya kita terus ada di dalam janji-janji berkat Tuhan. Dengan demikian maka apa yang Tuhan janjikan itu kita akan bisa nikmati dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita akan berbicara tentang sikap yang salah. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen sangat percaya kita diberkati Tuhan, tetapi kita tidak memikirkannya bahwa ada tanggung jawab yang harus kita penuhi, lalu kita ambil sikap yang salah, sikap yang tidak bertanggung jawab dengan berkat-berkat materi, dengan kemakmuran yang Tuhan berikan. Kita akan lihat Amsal 10 ayat 1 sampai 7, tetapi sebelum kita sharingkan lebih lanjut, saya ingin dengar mungkin ada yang mau sharing kaitannya dengan sikap-sikap salah seperti itu. Ya, saya Pak, ada pengalaman nih Pak, yang sudah mendapatkan warisan banyak, jadi dia sudah ditinggalkan warisan dari orang tuanya yang boleh dibilang banyak lah gitu ya. Ternyata pada saat setelah orang tuanya meninggal dia dapat warisan,
dia pikir warisan ini kan banyak, jadi dia buat apalah bekerja gitu. Jadi dia malas gitu. Dia pikir nanti bisalah banyak duit, nanti dari yang ini dia jual lagi bisa dapat lagi. Jadi dia malas-malesan, dan kalaupun sudah ada dia boros gitu Pak. Jadi dia pikir yang selama ini tidak bisa beli, sekarang ada duit, jadi dia boros-boroskan itu, dia belikan untuk apa aja dibeli, yang dia lihat, yang dia pengen. Nah itu gimana Pak? Iya, ini kesalahan, ini salah satu sikap yang salah ya. Orang bagaimana tidak bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan. Ini kan bicara sebenarnya diberi kelimpahan itu, diberi warisan yang besar oleh orang tuanya, itu bagian dari berkat Tuhan yang harusnya dia kelola. Cuma karena sikap yang salah, akibatnya justru dia mengalami kesulitan di perjalanan selanjutnya. Begitu, sepertinya dia tidak pernah dapat warisan yang begitu banyak. Gitu ya, karena bermalas-malasan tadi. Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 7 sangat menarik sekali. Di situ dipertentangkan antara sikap orang benar dan sikap orang fasik. Pertentangannya itu kira-kira gambarannya seperti ini ya. Harta orang fasik itu tidak ada gunanya di ayat 2a itu. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Karena Tuhan menolak keinginannya, itu 3b ya. Keinginan orang fasik ditolak oleh Tuhan. Kemudian di ayat 6b, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kemudian di ayat 7b, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Salah satu sikap buruk itu pasti diwakili orang fasik ini. Orang yang tidak peduli Tuhan, orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Pokoknya apa yang aku suka, aku yang mau. Pokoknya kalau aku sudah merasa itu benar, ya ini yang saya lakukan. Sehingga dinasehati apa saja, dia menutup hatinya. Tidak mau dengar nasihat. Karena merasa dialah yang paling pinter, dialah yang paling benar. Jadi akhirnya hatinya justru jahat terhadap orang-orang yang melayani, orang-orang yang ingin menolong dia, orang yang menasehati dia. Jahat juga terhadap Tuhan karena selalu menolak kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat seperti tadi kan ternyata tidak ada gunanya kalau harta diberikan kepada orang fasik, disia-siakan, disalahgunakan. Demikian juga keinginan orang fasik itu Tuhan tidak akan penuhi. Walaupun dia berdoa, walaupun dia pengen lebih lagi, Tuhan tidak akan penuhi selama ada kefasikan. Kemudian mulutnya penuh dengan kelaliman. Ini kata-katanya kebohongan, menipu orang. Itu pasti kalau orang fasik itu seperti itu. Makanya kalau dia punya harta atau pengen punya harta lebih banyak, ini tambah jahat nih. Karena mulutnya ini tidak bisa dipercaya. Licik sekali, penuh dengan tipu muslihat. Bahkan kalau dia bisnis juga penuh dengan tipu muslihat. Ya, bahkan mungkin dengan perkataan-perkataan manis, menggunakan ayat Alkitab untuk membohongin orang. Gitu ya. Bisa juga, dan akhirnya orang fasik itu namanya busuk. Dikatakan ini namanya busuk. Sangat buruk sekali. Nah, kalau orang dulu sudah dapat kepercayaan Tuhan luar biasa dengan harta, dengan berkat yang berkelimpahan. Kemudian dia akhirnya hatinya fasik nih. Nama baiknya rusak. Akhirnya memang jadi tidak dipercaya orang. Ketika dia ingin memperbaiki diri, orang sudah nggak percaya, tidak beri kesempatan lagi. Hidupnya tambah susah. Beda dengan orang yang benar. Orang yang benar itu indah sekali. Tuhan menyelamatkan dari maut, ayat 2b itu. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kalau orang hidup benar, situasi sulit apapun, bahkan dikatakan situasinya sepertinya maut yang menghadang dia, Tuhan selamatkan tuh. Sikap orang benar itu ternyata mendatangkan berkat yang luar biasa. Tidak membiarkannya menderita kelaparan. Tuhan tidak biarkan orang benar itu kelaparan. 3b, tetapi keinginan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Itu di 3a ya.
Tuhan tidak membiarkan orang benar itu kelaparan, berarti selalu diberkati Tuhan. Jadi kalau apalagi ketika diberkati Tuhan bisa dipercaya, bertanggung jawab, ya pasti Tuhan akan tambahkan kepercayaannya. Berkat-berkatnya ditambahkan. Dan namanya beda dengan orang fasik. Orang fasik namanya busuk, buruk sekali. Orang benar itu dikenang dengan sangat baik sekali. Ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi kalau orang benar, ingat orang benar itu, puji Tuhan ya saya ketemu dengan dia. Kalau tidak mungkin hidup saya tetap gelap, saya tetap tersesat. Beda dengan orang fasik. Gara-gara ketemu dia ini saya jadi hancur nih. Akhirnya disumpah-sumpahi. Tetapi orang benar namanya itu dikenang karena mendatangkan berkat. Orang terberkati. Nah, sikap orang benar ini yang harus kita jaga ketika Tuhan percayakan kita dengan kelimpahan materi, kelimpahan berkat, jaga tetap punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Itu kan dua karakter yang berbeda ya Pak. Orang fasik namanya akan busuk. Tapi kalau orang benar akan dikenang dengan kebaikannya. Nah, bagaimana supaya kita punya prinsip agar setiap berkat yang Tuhan percayakan ke kita supaya itu tidak sia-sia Pak? Ada beberapa yang diajarkan di Amsal pasal yang 10 ini ya. Kita lihat ayat 4 dan 5 lagi kita baca. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 5 tadi jelas. Siapa mengumpulkan pada musim panas? Berarti ini tipe orang yang sangat rajin ini. Kalau kita ingin terus diberkati Tuhan, kita harus mengembangkan pola hidup yang rajin. Situasi musim panas itu orang biasanya musim panas kan panas jadi malas-malesan. Gitu kan, maunya istirahat karena memang mudah capek, tetapi tetap aja mengumpulkan. Kemudian ayat 4, kembali ke ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Berarti ada dua hal nih yang diajarkan jadi pola, jadi prinsip yang harus jadi pola hidup kita. Yang pertama, terus mengumpulkan, terus bekerja, rajin, jangan kenal lelah. Dan kalau diberkati Tuhan, jangan dihabiskan cepat-cepat. Tidak, belajar menabung, belajar menanam yang benar nih, menabur yang benar, menabung dengan baik. Pikirkan tentang hari-hari kemudian, tetapi tidak dengan kekhawatiran. Tetapi ini bicara kalau saya diberkati Tuhan, bukan berarti harus saya habiskan hari ini. Ada sebagian kita harus disiplin nih untuk menabung, untuk masa depan kita, apalagi yang sudah menikah, punya anak. Berarti kita mesti memikirkan masa depan keluarga kita, tidak dihabiskan sekarang. Yang kedua, jangan lamban tadi. Orang yang malas itu kan lamban. Tangan lamban membuat miskin. Artinya kalau disuruh kerja lambat sekali. Tetapi kalau diajak jalan-jalan, wah itu langsung lari. Tidak. Diajak healing ya Pak. Ya kan? Harus tangannya cepat bekerja. Ini orang yang mau kerja keras. Orang yang kerja keras, orang yang rajin bekerja. Tuhan akan percayakan dengan berkat-berkatnya. Ini sebuah pola hidup yang membuat kita ini memang bisa dipercaya Tuhan. Sikap yang benar seperti ini membuat kita dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat-berkat lebih banyak. Jadi seringkali ada orang bergumul, kenapa ya kok aku kesulitan keuangan terus, secara ekonomi kok bermasalah terus, secara kebutuhan kok sulit terus, pekerjaan kok kelihatannya begini-begini terus. Kita mesti evaluasi, apakah selama ini kita tipe orang yang memang rajin bekerja, tidak bermalas-malasan. Kita orang yang tidak takut bekerja keras.
Ketika kita lakukan semuanya penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan integritas, kita tidak akan bekerja dengan curang, kita tidak akan menipu orang. Karena ketika kita bekerja, kita ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan. Kalau ternyata kita kurang rajin, kita kurang kerja keras, kita terlalu banyak bermalas-malasan, kita harus ubah sikap kita. Kalau sikap kita tetap salah, kita berdoa, kita minta didoakan, kadang-kadang Tuhan belum buka jalan untuk memberkati kita. Masalah pekerjaan kita, masalah keuangan kita, belum ada jalan keluarnya. Karena Tuhan ingin hati kita, sikap kita yang berubah terlebih dahulu sebelum keadaan ekonomi kita berubah. Karena bagi Tuhan, diri kita, pribadi kita, karakter kita itu lebih penting daripada kelimpahan dengan berkat-berkat materi. Mari kita semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ambil sikap yang benar, jadilah pekerja yang rajin, bekerja keras, penuh tanggung jawab karena Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kelimpahan berkat, Tuhan memberi kami kesejahteraan, kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan cukupkan selama ini. Kami bersyukur Bapak, itu menyatakan bahwa anugerah-Mu itu luar biasa bagi kami. Tuhan ampuni kalau kami ketika kami sudah mulai diberkati Tuhan, ketika kami mulai kelimpahan dengan berkat Tuhan, seringkali kami punya sikap yang salah, sikap yang bermalas-malasan, sikap yang tidak bertanggung jawab, bahkan mulai ada kefasikan di hati kami. Kata-kata kami penuh dengan tipu muslihat, dan kami hanya ingin memuaskan hasrat, keinginan nafsu daging kami, bukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ampuni kami, dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara yang bergabung dalam Rest and God ini. Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Situasi-situasi ekonomi yang berat yang mereka hadapi, Tuhan mulai memberkati mereka. Kobarkan dan berikan mereka semangat kembali untuk bisa bekerja. Mereka tidak takut dengan kerja keras. Mereka kembali rajin, tekun di dalam bekerja dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan benar. Kami sangat percaya kalau sikap mereka dalam bekerja itu benar di hadapan-Mu, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka miskin. Tuhan tidak akan membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan. Tetapi selalu ada berkat Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka semua. Bapa di surga, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu membangun pola hidup, sikap yang benar, budaya yang benar dalam bekerja. Kami adalah orang-orang yang tekun, kami adalah orang-orang yang rajin, kami adalah orang-orang yang mau bekerja keras, kami adalah orang-orang yang mau mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang memberi kami kepercayaan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kiranya juga menjamah saudara-saudara yang saat ini sedang terbaring sakit. Mari Bapak ulurkan tangan-Mu, sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh. Karena kuasa Tuhan melampaui sakit penyakit yang dia derita. Tuhan bangkitkan imannya, Tuhan bangkitkan pengharapannya. Biarlah mereka saat ini mulai bertindak dalam imannya. Mereka percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu melalui sakit penyakit yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Biarlah secara ekonomi, keluarga-keluarga anak-anak-Mu juga semakin diberkati Tuhan. Semakin tercukupi kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka butuhkan Tuhan. Tuhan memberkati para ayah, para kepala keluarga. Jerih lelah mereka Tuhan berkati, agar melalui berkat-berkat Tuhan itu mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami,
pemulihan ekonomi kiranya boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami berikan hikmat agar mereka bisa menata kembali ekonomi yang ada di Indonesia. Kami bersyukur untuk pencapaian-pencapaian yang sangat baik selama ini. Itu semua anugerah-Mu. Yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan dan saudara membutuhkan sahabat doa, saudara boleh menuliskan di nomor yang ada di layar saudara. Pergumulan saudara akan menjadi bagian dari pokok doa tim doa kami. Dan bagi saudara-saudara yang ingin sharing atau ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di kolom komentar channel Diaspora TV. Puji Tuhan. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberi aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yes. Engkaulah Tuhan penjunan hidup kami. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu.